Ada ungkapan menggelitik yang acap kali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini, yakni ganti menteri, ganti kurikulum. Nyatanya, dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum-kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa dengan saya Aam Aminah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1992 sampai sekarang. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ardin MPD. Mari kita simak videonya. Latar belakang dari materi ini adalah kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan ini kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut. Sekarang, nilai sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat cenderung selalu mengalami perubahan, antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Teman-teman, di layar kaca sudah terlihat bagan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia yang dimulai pada tahun 1947 sampai kurikulum 2013. Kalau dihitung-hitung, ini hampir 11 kurikulum yang sudah ada di Indonesia, yang sudah diterapkan di Indonesia selama ini. Dalam kurikulum 1994, kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur wulan dalam setahun. Tujuan dari pengajaran ini menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, keterampilan menyelesaikan masalah. Berlanjut ke kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni kurikulum ini perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 ini mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kemudian di tahun 2006, kurikulum KBK diganti dengan kurikulum KTSP atau yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran, tidak banyak yang berubah dengan KBK, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kemudian perangkat pembelajaran juga ada silabus RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dan tujuan KTSP ini adalah tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Setelah hampir 7 tahun kurikulum 2006 diterapkan di Indonesia, kemudian di tahun 2013 ini lahirlah
kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2013. Alasan lahirnya kurikulum 2013 ini karena ada beberapa pendapat atau persepsi masyarakat, diantaranya yaitu menurut masyarakat, kurikulum sebelumnya itu terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif dan beban siswa terlalu berat dan kurangnya bermuatan karakter. Kemudian ada juga fenomena negatif yang mengemuka, yaitu terdapat perkelahian pelajar, adanya narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian atau contek dan gejolak masyarakat. Dan tentunya masyarakat menuntut adanya perkembangan pengetahuan dan pedagogik yang sesuai dengan neurologi, psikologi, dan observation based atau discovery learning dan collaborative learning. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa kurikulum terbaru akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Dalam kompetensi inti kurikulum 2013 ini, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan, semuanya ini diterapkan dalam semua mapel. Setelah beberapa lama diterapkan, kemudian kurikulum 2013 direvisi. Poin-poin perbaikan kurikulum 2013 ini menjadi kurikulum 2013 revisi, yaitu diantaranya 1. Nama kurikulum tidak berubah, hanya ditambahkan kata revisi menjadi kurikulum 2013 revisi. KI 1 sikap spiritual diterapkan hanya di agama. KI 2 di sikap sosial diterapkan di mata pelajaran PPKN. Sedangkan KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan diterapkan di semua mapel. Dan pada penilaian keterampilan dalam 1 KD ditotalkan dengan penilaian praktek, produk, dan portofolio diambil rata-ratanya. Pada penilaian pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Silabus K13 revisi hanya ada 3 kolom, yaitu KD, materi pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Ulangan harian berubah nama menjadi penilaian harian. Ulangan akhir semester berubah nama menjadi penilaian akhir semester atau PAS untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun atau PAT untuk semester 2. Dalam RPP tidak disebutkan metode pembelajarannya, tetapi langkah-langkahnya ada di kegiatan pembelajaran. Dalam RPP, materi dan rubrik penilaian ada di lampiran. Skala penilaian 1-100 dan penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Dan kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum di Indonesia sifatnya dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman agar bisa membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Itulah sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini yang bisa saya ketahui. Mulai dari kurikulum rencana pembelajaran di masa awal pasca kemerdekaan hingga kurikulum 2013 sampai sekarang. Segala perubahan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Dengan memahami sejarah, kita akan tahu apa kira-kira maksud dan tujuan sehingga kurikulum ini diimplementasikan dari tahun ke tahun. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Tetap semangat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.